Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita boleh berada. Saat ini kita mau mulai ibadah kita di minggu pertama di bulan Juni. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahwa saat ini Kau memenuhi setiap kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama yang rindu akan hadirat Tuhan, mari sama-sama katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku
Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami Yesus. Kau yang selalu menguatkan setiap kami Tuhan. Kau yang selalu menopang setiap kami Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya, katakan kami mau bersyukur Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama bersama katakan oleh darah anak domba. Kita tepuk oleh kuasa darah Yesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba.
bersama tiba saatnya kita mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kita percaya saat ini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sempurna buat setiap hidup kita semuanya, buat hidup saya dan saudara. Mari katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Mari saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah sesembahan kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh beribadah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami semua berada di dalam, oh Tuhan Yesus, tempat kami masing-masing. Karena ibadah secara online, Tuhan tetap kuasa-Mu bekerja atas kami, mengurapi kami hamba-Mu yang melayani-Mu, mengurapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh fokus untuk beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus Engkau patahkan dengan kuasa-Mu. Hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang senantiasa menguasai hati kami, sehingga kami boleh mempersembahkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah pagi hari ini. Hati kita sangat senang kita boleh bertemu kembali dalam keadaan tubuh yang sehat. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah kita benar-benar akan fokus ibadah. Kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan mempersembahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema gembala yang dibunuh. Kita akan baca bersama-sama di dalam Sakaria pasal 13 ayat yang ke-7 sampai ke-19. Sakaria 13 ayat 7 sampai ke-9. Kita baca bersama ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ke-9, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan baca ulang di dalam ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba tercerai berai. Sampai di sini ayat yang ke-7 yang saya baca. Saudara, di dalam pandangan nubuatan ini tentang masa depan ini, gembala adalah Mesias. Allah menyebut si gembala orang-orang yang paling karib kepadaku, yaitu orang yang sederajat, teman sejawat. Dan karena itu Mesias yang ilahi. Gembala Mesias akan dipukul, yaitu disalibkan. Murid-muridnya akan diserakkan bagaikan domba. Nubuatan ini juga mungkin melambangkan perserakan bangsa Yahudi pada tahun 70 Masehi. Saudara, mungkin ada orang yang bingung yang bertanya, kapankah Tuan yang empunya gembala memanggil pedang untuk melawan gembalanya dan sahabat karibnya itu? Apa yang dituliskan Sakaria adalah merupakan nubuatan tentang Tuhan Yesus.
ketika dia diserahkan pada musuhnya pada saat dia berada di Taman Getsemani. Ketika itulah nubuatan Sakaria terjadi dan dipenuhi di dalam dia. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam Matius 26 ayat yang 31, demikian, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kemudian terjadilah saudara apa yang dinubuatkan. Di dalam Matius 26 ayat 55 dan 56, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang, dengan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang mengerti akan firman Allah bahwa dipanggilnya pedang untuk membunuh gembala mempunyai suatu misteri, kemuliaan yang sangat agung, melalui kesengsaraan yang dahsyat yang harus dipikul oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, yang bersedia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka tercurahlah anugerah dan rahmat besar bagi pengampunan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, sehingga umat manusia beroleh keselamatan yang kekal yang percaya kepadanya. Gembala tidak hanya dibunuh, tapi domba-dombanya tercerai-berai, meninggalkan gembala yang sedang dalam penderitaan. Bukan saja Tuhan Yesus tergoncang saudara jiwanya, tapi murid-muridnya pun sangat tertekan hatinya, tertekan batinnya saudara. Mereka bertanya, apakah tangan Allah tetap menyertai Yesus yang selama 3 tahun dikenal berkuasa membuat mujizat? Domba itu berbicara mengenai kita. Pada saat-saat kita harus menjalani pencobaan, sering kita bertanya, benarkah Allah masih menyertai kita? Mengapa Dia memperkenankan pencobaan itu terjadi? Sebagai murid Kristus saudara, kita harus melalui banyak kesengsaraan untuk mencapai kemuliaan Allah. Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang luar biasa hanya untuk kita manusia, supaya kita mendapat anugerahnya yang misterius itu, yaitu kemuliaan Allah yang akan diberikan kepada kita. Saudara, demikian kesengsaraan Tuhan Yesus yang dialaminya untuk menyelamatkan kita semua yang percaya. Kita akan diselamatkan dari dosa kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh gembala, yaitu Mesias, untuk senantiasa mengalami penderitaan, kesengsaraan,
mulai dari Getsemani sampai disiksa sampai ke Bukit Golgota, yaitu Bukit Tengkorak. Saudara, untuk mengingat-ingat kesengsaraan Tuhan Yesus atau penderitaan Tuhan Yesus, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah salah satu sakramen yang sangat penting bagi kita semua umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sakramen itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus pada perjamuan terakhirnya bersama dengan ke-11 murid-muridnya. Yesus meminta saudara agar perjamuan kudus ini dilakukan bagi pengikut-pengikutnya sebagai peringatan akan Tuhan, sebagai peringatan akan penderitaan Tuhan, sehingga harus kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus memiliki makna yang lebih mendalam lagi karena menyangkut tubuh dan darahnya yang telah Ia curahkan bagi kita dalam bentuk roti dan anggur. Saudara, itulah yang harus kita lakukan, yaitu masuk di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus, kita akan baca terlebih dahulu tentang ayat-ayat Alkitab yang mengenai perjamuan kudus. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 27. Akan kita baca bersama-sama 1 Korintus 27. Demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan itu, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara, ayat ini memberitahu kita supaya kita tahu mengenai syarat untuk dapat ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, bahwa kita harus dalam keadaan yang layak untuk dapat menikmati perjamuan kudus. Jadi kita mohon kepada Tuhan, dan kita harus senantiasa berusaha supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah layak, kita akan berkenan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-28, 1 Korintus 11 ayat yang ke-28 akan kita baca bersama. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita perlu memeriksa hati kita sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Apakah masih ada dosa yang belum terampuni? Apakah di hati kita masih banyak kebencian? Apakah kita belum mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada salah satu jawaban yang belum, jadi kalau ada 3 hal tadi, salah satu jawaban yang belum, maka sebaiknya kita membereskan hati kita terlebih dahulu.
agar kita layak untuk menerima perjamuannya. Dengan cara kita harus berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan, supaya tidak ada 3 hal ini yang ada pada diri kita. Yang ketiga akan kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Iman Kristen percaya bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya, kita semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa roti dan anggur di dalam perjamuan merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan apabila kita melaksanakan perjamuan kudus hanya sebagai formalitas, tanpa memaknai roti dan anggur dengan sungguh-sungguh, maka itu tandanya kita belum paham mengenai arti penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan belum menyadari betapa mahalnya harga yang dibayarnya untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, saudara, kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus bukan sebagai formalitas, tetapi sungguh-sungguh dengan mempersembahkan hati kita, dengan iman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti tentang penebusan dosa kita. Kita menyadari betapa mahalnya harga yang dibayar oleh Tuhan untuk menebus dosa kita. Selanjutnya kita akan baca di dalam ayat yang terakhir, yaitu Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan makan daging Tuhan, kita akan minum darah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita akan menerima hidup kekal, dan kita akan dibangkitkan kelak pada akhir zaman. Saudara, ini janji Yesus yang akan kita terima kalau kita benar-benar menjalani atau melakukan sakramen perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena ini suatu janji yang diberikan kepada kita, yang sungguh-sungguh mengimani bahwa roti dan anggur merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan Yesus menegaskan pada ayat yang ke-55, Yohanes 6:55, bahwa tubuhnya benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Dan bagi orang yang percaya, ia akan beroleh hidup kekal, dan Yesus akan membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara dan saya, karena kita orang percaya kepada Tuhan, kita akan menerima janji itu. Saudara,
janji itu tetap nanti akan kita pegang. Dan kita akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Apabila kita percaya mengenai kuasa roti dan anggur, maka kita juga akan berada di dalam Yesus dan Yesus berada di dalam kita. Dan kita kemana-mana ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan apabila kita telah di dalam Yesus, maka kita akan bertumbuh karena kita berada di dalamnya. Kita akan bertumbuh karena apa? Karena Tuhan adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita akan berbuah lebat dan hal tersebut akan menyatakan karakter Kristus di dalam diri pribadi kita masing-masing. Biarlah saudara melalui firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita dengarkan, firman Tuhan akan bermanfaat dan memperdalam pemahaman kita mengenai perjamuan kudus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi mari kita lakukan supaya janji itu akan kita nikmati bersama. Kita akan menerima hidup kekal dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita angkat roti dan anggur, kita akan memuji Tuhan dulu. Darahnya amat kuasa. Saya mohon sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan kita akan masuk di dalam penyembahan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami Tuhan. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kiana mara-mara-mara-mara-mara-si. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui hamba-Nya. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar memberi pengertian kepada kami semua. Firman-Mu akan senantiasa bermanfaat buat kami dan memperdalam pemahaman kami mengenai perjamuan kudus, sehingga kami senantiasa boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu senantiasa Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama angkat roti ke atas. Kita angkat bersama-sama roti ke atas dan kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang membebaskan saya dari segala penderitaan, dari segala kemiskinan, dari segala kebangkrutan, dari segala kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pelayanan saya, diberkatilah pekerjaan saya, diberkatilah usaha saya, diberkatilah rumah tangga saya, ada damai sukacita, diberkatilah keluarga saya, diberkatilah pergumulan saya, kerinduan saya. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersama-sama angkat cawan ke atas. Kita akan bersama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan dosa saya, yang menebus dosa saya, yang mengampuni segala dosa saya, yang menyelamatkan saya, yang melindungi saya, yang melepaskan saya dari segala kutuk sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah saya kesehatan yang sempurna, diberkatilah saya dengan kekuatan iman yang semakin bertumbuh. Seluruh keluarga besar saya diberkati. Inilah darah Tuhan Yesus yang turun dari surga. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, di mana kami boleh bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kami menjadi orang-orang yang sangat taat setia kepada Tuhan. Kami akan senantiasa bertumbuh karena Tuhan ada di dalam kami, kami ada di dalam Tuhan, sehingga kami terus akan berbuah lebat dan kami akan menjadi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah pokok anggur dan kami semua adalah ranting-rantingnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya. Senantiasa ada damai sukacita yang dari Tuhan. Semua pekerjaan usaha diberkati.
Di dalam nama Yesus Tuhan cukupi apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup seluruh jemaat-Mu. Diberkatilah Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi jawabannya. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan akan menyertai melindungi kami semua. Kami akan melanjutkan kegiatan hidup kami hari ini sampai sore dan malam nanti. Kiranya Tuhan senantiasa turunkan berkat buat kami semua. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sukacita, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa kita yang bertata di surga, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah yang diberikan kepada kita, yang kita nikmati, pertolongan Roh Kudus yang luar biasa mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.